masih menikmatinya. Itulah yang disebut amal jariah. Bu, hui. Ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Ada kawan saya di Makassar meninggal istrinya, Masya Allah bengkak matanya. Dia bilang, Ustadz, rasa-rasanya saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup saya. Hebat juga ini kawan saya, sampai bengkak-bengkak matanya menangis. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging di lapangan Karebosi. Dia adalah perempuan yang menyertainya, putih, bersih, panjang rambutnya, masih muda. Saya tanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustadz. Bapak-bapak nih, kalau bapak meninggal, siapa yang bisa menolong kita? Paling anak dan harta yang telah kita belanjakan. Maka demi Allah, sebelum kita terlambat, mari bersedekah. Kenapa mau bersedekah, Ustadz? Kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir miskin. Coba berpikir kaya. Kaya itu gimana? Sedekah. Ibu-ibu jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa sedekah. Allah tidak melihat 1 jutanya. Tentu ketika Haji Pak Mardani bersedekah, beda dengan kita. Kalau Pak Mardani mungkin 5 juta sedikit buat beliau. Tapi kita yang miskin 50.000 sudah sangat banyak, itu yang dinilai Allah. Dan sedekah itu tolak bala memperpanjang umur. Ibu-ibu, ada yang suaminya mulai lain-lain sifatnya? Ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai itu, kalau dia pakai HP, dia pakai WhatsApp itu password, atau dia terima telepon dalam kamar mandi. Itu sudah mencurigakan itu. Ya kita juga kadang-kala laki-laki terjajah sama istri karena HP semua mau diperiksa. Saya bilang sama istri saya, jangan kau suka periksa HP saya. Kalau kau periksa, bisa-bisa kita jadi pembohong. Kan? Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Saya bilang gampang. Jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, makin cepat dia mati. Terpaksalah kita bohong. Ini di Sulawesi, ada kawan saya dulu waktu SD, cinta-cinta monyet lah. Selalu setelah dia lihat saya video-video saya viral, dia selalu menelpon. Saya mau blokir, nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima, terancam mama nyecek. Ya terpaksa di situ saya tulis namanya penjual batu bata. Bunyi telepon dibaca bapaknya, Ustaz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Mama, jangan kuangkat ya, kuangkat. Tagihan. Dia enggak mau kalau tagihan karena uang belanjanya saya ambil. Selamat saya, Bu. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Karena capek saya bikin teh. Saya ambil gula. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya periksa toples. Tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi periksa. Sayang, gimana ceritanya ini kok tulis gula isinya garam? Apa dia bilang? HP tak juga Ustaz, lain kita tulis lain isinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah wafat, maka yang bisa menolong kita adalah harta yang telah kita sedekahkan. Maka ibu-ibu bersedekahlah. Adik-adik, kalian mau menjadi pengusaha, bersedekahlah. Lihat, mana ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Contoh, almarhum. Ketika hidup rajin bersedekah. Dan akhirnya sifat dermawan itu ikut ke anak-anak beliau. Ikut kepada keturunan beliau. Maka orang yang rajin sedekah, insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya. Dan juga dicintai oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ada politisi di sini? Janganlah lo koseke. Pelit. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Percaya deh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka bersedekahlah. Sedekah. Kita jadi miskin karena kita tidak mau bersedekah. Coba carikan saya di Batu Licin ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Coba cari. Apa pernah bapak mendengar, Ustadz, itu rumah di sudut yang warna merah, itu dulu kaya, hanya karena rajin sedekah jadi bangkrut. Tidak ada. Yang bisa jadi bangkrut, justru karena dia pelit. Bersedekahlah. Yang kedua, penyesalan kedua,
ketika kita di alam kubur, dijelaskan oleh Nabi, adalah mereka yang memutuskan persaudaraan. Kok bisa Ustaz? Nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan dan ketemu mencari orang-orang yang pernah kita sakiti. Tetangga yang pernah kita ambil barang-barangnya. Di akhirat kelak, tanah misalnya kita serobot setengah meter. Tanah yang setengah meter itu disuruh pikul nanti. Maka menyesal orang-orang yang telah mengambil barang-barang sesamanya manusia, lalu dia tidak minta maaf sebelum wafat. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab. Nah, coba syariat Islam. Jangankan mengambil barang. Ibu tanam mangga, lalu mangga itu menyeberang dahannya ke tetangga, pagarnya. Maka yang menyeberang itu haknya tetangga. Ibu tidak boleh lagi ngambil. Jadi kalau ibu punya mangga, lalu mangga tersebut dahan dan rantingnya nyebrang ke pagar tetangga, maka tetangga yang punya itu. Tiba-tiba mahasiswa saya bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Oh, lain ceritanya itu, beleng-beleng kau itu. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika di akhirat kelak, orang yang memutuskan persaudaraan dijelaskan dalam hadis. Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, merugi di akhirat kelak, bangkeroi? Sahabat menjawab, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, bahkan sunnah-sunnahnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, bahkan sedekahnya cukup. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Rasul menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, hablum minallahnya cukup, tapi ketika di akhirat kelak dia setor segala kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Batu Licin. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya satu kampung membenci saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 20 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga, dia serobot saya punya tanah. Saya mau lapor ke polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya sholat 20 tahun. Habis puasa, habis sholat, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, saya pernah juga sama-sama caleg. Dia fitnah saya, dia sebarkan hoax, dia jelek-jelekkan saya. Habis duit saya pasang baleho 2 miliar. Saya jual sawah sertifikat, rumah saya masuk di bank. Gara-gara dia fitnah saya kalah. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja itu hajinya. Habis amal-amalnya. Capuk mana nih amal madecina. Habis sudah amal-amal kebaikannya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah juga disakiti. Saya pernah satu kantor di kantor Bupati Tanah Bumbu. Saya difitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi menjadi non-job. Staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya, bagaimana lagi caranya ya Allah? Habis amal-amalku. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sebelum terlambat, ayo minta maaf. Ya, datang minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz. Dia tidak memaafkan saya. Ya bagaimana mau dimaafkan kalau barangnya orang tidak dikembalikan? Kan biasanya kita minta maaf ini kan biasanya versi Pancasila. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja, rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya bos. Bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau perempuan Ustadz? Berbeda mazhab. Syafi'i